Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan membahas daftar printer monokrom dari Epson. Jadi printer monokrom ini hanya bisa mengeprint warna hitam saja, dan cirinya itu dia diawali oleh huruf M ya. Jadi M itu dari kata monokrom. Di sini ada tipe yang single function dari M1100, kemudian ada lanjut ke M1120 dan M1140. Ini adalah tiga printer ini masuk kategori printer single function, jadi cuma bisa ngeprint aja. Nah, kemudian di bawahnya ada yang sudah multifunction ya. Ada M15140, dia udah ada ADF-nya, automatic document feeder-nya. Kemudian yang M2140, dia juga udah multifunction, cuma dia nggak ada fitur ADF ya, jadi scan-nya masih kayak scan flat biasa aja. Kemudian di Epson EcoTank M3170 ini udah ada ADF-nya juga ya. Jadi dia udah bisa fotokopi dari atas, tinggal dikasih lembaran, nanti dia otomatis maju sendiri si dokumennya itu ya, auto dokumen feedernya. Nah, di antara keenam printer ini yang paling berbeda adalah printer tipe M15140. Teman-teman perhatikan warnanya dia hitam sendiri ya, sedangkan yang lainnya dia warnanya putih. Dan M15140 ini udah mendukung kertas sampai ukuran A3, sedangkan yang lainnya itu maksimal hanya di A4 gitu. Jadi ini yang paling besar ukurannya dan paling mahal juga harganya. Nah, saya akan membandingkan ke-6 printer ini, dan saya udah coba buatkan format perbandingannya dalam bentuk Microsoft Excel ya. Jadi kita coba langsung lihat format perbandingannya. Nah, yang pertama itu ada printer M1100, dia garansinya 4 tahun ya. Jadi semuanya 4 tahun atau 50.000 cetakan, kecuali yang M15140. Dia 4 tahun juga, cuma 150.000 cetakan. Jadi cukup banyak volume garansinya. M1100 ini masuk ke jenis print only, nozzle-nya itu 180x2 dengan kecepatan 32 page per minute-nya. Tapi dia belum ada fasilitas wifi. Dia juga nggak perlu maintenance box. Jadi kalau misalkan nanti tinta pembuangannya penuh, teman-teman tinggal cuci. Tapi teman-teman perlu program resetternya. Jadi nggak usah beli maintenance box, tapi harus dibersihkan dulu maintenance boxnya, dan teman-teman harus punya program resetternya gitu. Dan dia juga belum auto duplex, precision core-nya dia belum, dia masih pakai teknologi yang lama, piezoelectric. Teknologi printingnya, LCD-nya juga dia belum ada. Nah, lanjut yang kedua ya. Kedua itu ada M1120 ya. M1120, sebentar saya coba informasikan harganya ya. Nah, untuk harga yang M1100 tadi itu sekitar 1.950.000, dia yang paling murah di antara printer yang monokrom lainnya ya. Di atasnya ada M1120, harganya sekitar 2.200.000. Ini daftar harganya saya dapat di daerah Kota Bandung. Kemudian juga dia print only, nozzle-nya itu 180x2 dengan kecepatannya 32 ppm. Cuma kelebihannya yang M1120 ini dia udah ada wifi-nya, dan dia juga nggak perlu ganti maintenance box. Jadi teman-teman cukup punya program resetternya aja. Dia belum auto duplex, belum precision core, dan dia nggak ada LCD-nya juga. Nah, untuk konfigurasi nozzle-nya, kebetulan saya punya tipe printer Epson yang M1120 dengan M2140 ini. Nah, kita coba lihat konfigurasi nozzle-nya ya. Untuk yang M1120 itu 180x2, seperti ini teman-teman. 180x2 itu. Jadi ada dua baris nozzle ya. Ini untuk yang M1120. Kemudian untuk yang M2140 itu dia di 400x2. Ini adalah contoh M2140, dia agak panjang karena memang lebih besar yang 400 nilainya. 400x2 berarti ada dua buah nozzle warna hitam. Nah, ini gambarannya ya, karena kebetulan saya punya kedua printer itu. Yang saya kasih warna merah tadi ini saya udah punya printernya, yang lainnya belum punya saya. Nah, kemudian lanjut ke Epson yang M1140, dia harganya agak jauh banget, sekitar 3.250.000. Dia juga termasuk print only, cuma dia 400x2 ya. 400x2 itu berarti mirip dengan yang M2140 tadi. Nah, cuma kelebihannya
Dia lebih cepat 39 dibandingkan yang M1120 ya, 39 ppm, tapi sayang dia belum WiFi. Jadi ini belum WiFi nih yang saya blok ini. Dia belum WiFi. Nah, dia perlu maintenance boxnya harus diganti chipnya. Jadi harga maintenance boxnya itu sekitar 100 ribuan lah, 160 sekian, tapi dia masih di bawah 200 ribu, masih terjangkau sebenarnya ya. Kecuali teman-teman mau beli resetternya, nanti chipnya tinggal di reset aja, nanti dia kembali normal, bisa dipakai. Cuma tetap si busanya itu, si busa pembuangannya harus dicuci ya. Jadi biar kondisinya di nol lagi dia. Dia juga udah auto duplex dan sudah menggunakan teknologi precision core, dan dia belum ada layar LCD-nya ya. Jadi untuk yang M1140 dia belum ada LCD-nya. Kemudian lanjut ke M2140, dia sudah multifunction tetapi belum ada fitur ADF. Nozzle-nya 400 kali 2 sama ya dengan yang di atas yang sebelumnya tipe M1140, tapi harganya dia lumayan mahal. 3.600.000. Dulu saya beli printer ini itu sekitar 3.300.000. Sekarang udah naik harganya jadi 3.600.000 ya. Kecepatannya sama 39 ppm dengan yang M1140, cuma dia nggak ada WiFi-nya. Jadi sayang banget untuk tipe M1140 dan M2140 ini dia nggak ada WiFi-nya. Dia juga udah ada aksesoris maintenance box-nya, dia udah auto duplex, dia udah precision core, dan dia udah ada LCD-nya. Hanya saja LCD-nya belum touchscreen, dia sekitar 1,14 inci ya, jadi cukup kecil, dia belum ada touchscreen, jadi belum touchscreen. Nah, yang berikutnya itu ada M3170, dia udah ada fasilitas ADF. Yang ini ya, ADF. Harganya sekitar 4.900.000. Dia udah multifunction juga. Ya. Yang ini yang M3170. Nozzle-nya 400 kali 2 dan kecepatannya pun 39 ppm. Nah, di sini dia udah ada fasilitas WiFi-nya. Jadi harganya cukup jauh ya. Yang ada WiFi-nya dia sampai di harga 4,9, hampir 5 juta. Dia ada chip maintenance box-nya juga bisa diganti. Dia udah auto duplex, dia udah precision core, dan 2,4 inci touchscreen LCD-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu precision core, jadi precision core itu nanti hasil printernya, hasil printingnya itu lebih tipis. Jadi tulisan tuh lebih tipis, tapi dia jelas, cukup lumayan jelas. Kalau misalkan dia belum precision core, dia agak tebal tulisannya gitu. Jadi mirip dengan hasil fotokopi nih, printer laser si precision core itu. Nah, itu adalah spesifikasi yang M3170 ya. Jadi dia udah ADF, multifunction juga, speednya 39. Nah, yang terakhir yang paling mahal itu ada di M15140, dia udah A3 dan udah ada ADF juga. Harganya sekitar 9.579.000 atau hampir sekitar 10 juta ya. Garansinya luar biasa, ini sampai 150.000 cetakan, 4 tahun juga. Nanti mana yang tercapai yang lebih dulu, apakah 4 tahun atau 150.000 volume cetakan. Dia multifunction juga. Nozzle-nya paling tinggi dia 800 kali 1, cuma speednya saya nggak tahu kenapa di Epson itu tercantum 32 ppm, harusnya dia lebih tinggi. Nah, saya nggak tahu apakah ini salah penulisan, apakah ini 800 kali 1, apakah 800 kali 2. Kalau 800 kali 1 wajar aja dia 32, karena nozzle ini akan mempengaruhi kecepatan. Jadi semakin besar nozzle, harusnya dia semakin cepat. Cuma kan ini kan 800 kali 1 ya. Gitu. Cuma kelebihan dari printer yang ini, yang M15140 ini, dia udah A3, udah ADF juga. Gitu. Dia udah ada WiFi-nya. Dia juga harus pakai maintenance box. Jadi kalau maintenance boxnya habis, teman-teman bisa beli maintenance boxnya atau beli chipnya aja gitu ya, beli chipnya aja, tergantung nanti ada nggak chipnya di pasaran gitu. Dia udah auto duplex sampai A3, precision core juga. Ini paling besar LCD-nya 2,7 inci, udah touchscreen juga gitu. Jadi ini adalah daftar printer Epson monokrom yang teman-teman bisa pilih, sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang komplit, itu bisa pilih di M2140 ya. Harganya lumayan, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Jadi kalau misalkan pakai fitur ADF, bisa yang dari M3170. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh yang single fungsi, print only itu,
teman-teman bisa beli yang M1120. Kalau saya menyarankan beli M1120, jangan yang M1100. Dari segi harga dia nggak terlalu besar selisihnya, cuma fasilitasnya yang M1120 ini dia udah ada fasilitas WiFi gitu. Jadi beberapa printer ini punya kelebihan masing-masing ya, dan tentunya yang paling mahal itu ada di M15140 karena dia ukurannya lebih besar, itu ukuran A3 gitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman yang mau beli printer ya. Jadi printer monokrom itu bisa digunakan di perkantoran, di sekolah juga bisa. Termasuk kita ngeprint tugas sehari-hari gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika misalkan teman-teman butuh yang simple, ya udah aja beli yang print only ya. Cuma kalau untuk pelajar biasanya dia butuh printer yang multifunction juga, yang bisa scan, bisa copy gitu ya. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka boleh like, jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.